Jika setiap malam Anda terbangun 2 atau 3 kali untuk buang air kecil, maka mungkin bukan hanya karena faktor usia, bisa jadi karena Anda belum memasukkan jenis buah yang tepat dalam pola makan harian. Bapak yang saya hormati, banyak pria di atas usia 60 tahun sering menganggap bahwa sering buang air kecil di malam hari, buang air kecil tidak tuntas, atau rasa berat di perut bagian bawah adalah hal yang tidak bisa dihindari karena usia tua. Namun tahukah, Bapak, ada beberapa orang yang hanya dengan menyesuaikan jenis buah yang dikonsumsi setiap hari, tidur mereka menjadi lebih panjang, frekuensi buang air kecil di malam hari berkurang setengahnya, dan saat bangun pagi tidak lagi merasa lelah seperti sebelumnya. Pak Agus, 71 tahun dari Gresik, pernah berkata kepada saya tidak menyangka hanya dengan mengganti jeruk di malam hari dengan beberapa potong buah pir, saya bisa tidur nyenyak selama 4 jam berturut-turut untuk pertama kalinya dalam 6 bulan. Faktanya, banyak pria yang memasuki usia 60 tahun belum sepenuhnya memahami peran makanan, terutama buah-buahan, terhadap kesehatan prostat mereka. Kita sering diajarkan bahwa makan buah itu baik, namun tidak banyak yang tahu bahwa beberapa jenis buah bisa mengiritasi kandung kemih, membuat kita lebih sering buang air kecil. Sementara itu, jenis buah lainnya justru bisa mengurangi peradangan, menenangkan prostat, dan membantu buang air kecil dengan lebih lancar jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Dan yang menggembirakan adalah, buah-buahan ini bukanlah buah langka, bahkan sangat akrab dan mudah ditemukan di pasar atau supermarket dekat rumah. Saya adalah Dr. Andika Setio, 62 tahun, spesialis geriatri dan urologi di Malang. Selama lebih dari 30 tahun, saya telah mendampingi ribuan pria melewati masa usia 60 tahun, masa di mana kesehatan mulai melambat, tetapi jika dirawat dengan baik, kenyamanan dan rasa percaya diri masih bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Hari ini, saya akan membagikan kepada Bapak 5 jenis buah yang telah terbukti secara ilmiah bermanfaat bagi prostat, membantu mengurangi peradangan, mengurangi buang air kecil di malam hari, dan meningkatkan kualitas tidur secara alami. Ini bukan obat ajaib, tetapi jika Bapak mengonsumsinya pada waktu yang tepat, dengan takaran yang tepat, dan mendengarkan tubuh sendiri, hasilnya akan datang sebagai sesuatu yang alami. Dan mohon jangan berpikir bahwa sudah terlambat. Hanya dengan mengganti satu jenis buah di pagi hari atau malam hari, Bapak mungkin akan merasakan perbedaan yang nyata hanya dalam 7 hari. Sekarang, mari kita mulai dari buah yang menempati posisi nomor 5. Buah kecil, merah, manis, namun memiliki kekuatan diam-diam yang membuat prostat lebih lega setiap harinya. Di dunia buah-buahan, stroberi tampak kecil, sederhana, dan sering dianggap hanya untuk anak muda. Tapi kenyataannya, sangat sedikit buah yang diam-diam membantu prostat seperti stroberi, terutama setelah usia 60 tahun. Saat tubuh mulai menyimpan banyak peradangan tersembunyi dan gangguan hormon. Bapak yang saya hormati, stroberi tidak hanya manis ringan dan mudah dimakan, tapi juga mengandung senyawa berharga bernama antocianin, antioksidan kuat yang dapat mengurangi peradangan sel, menyeimbangkan hormon, dan khususnya membantu menenangkan area prostat yang sedang bengkak atau teriritasi. Sebuah penelitian di Universitas Kyoto, Jepang, tahun 2020, melibatkan lebih dari 300 pria di atas usia 60 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka yang rutin makan 5-7 buah stroberi per hari selama 4 minggu mengalami penurunan rata-rata 32% kadar peradangan prostat dibandingkan kelompok yang tidak mengonsumsinya. Ini bukan hanya angka statistik, tapi juga telah dibuktikan melalui USG dan tes peradangan. Kisah Pak Surya, 67 tahun, tinggal di Bandung, adalah contoh yang jelas. Beliau pernah mengalami masalah besar dengan buang air kecil di malam hari. Bangun 3-4 kali tiap malam, tidur tidak nyenyak, bangun pagi merasa lelah dan kehilangan semangat beraktivitas. Saat datang ke klinik konsultasi geriatrik, dokter tidak langsung memberikan obat, tapi justru menanyakan pola makan dengan detail. Ketika Pak Surya mengatakan bahwa ia jarang makan buah, sang dokter hanya menyarankan satu hal. Setiap pagi, makan 6 buah stroberi yang sudah dicuci bersih, dimakan langsung, tanpa tambahan gula. Awalnya Pak Surya agak ragu. Tapi hanya 10 hari kemudian, beliau menelepon kembali dan mengatakan bahwa malam sebelumnya hanya terbangun sekali, dan pagi ini merasa pikirannya jernih. Perut bagian bawah tidak lagi terasa tegang. Dengan nada gembira, beliau berkata, "Saya tidak menyangka beberapa buah kecil bisa memberi saya tidur nyenyak, yang bahkan obat belum pernah mampu berikan.
Lalu, bagaimana cara kerja stroberi? Selain antosianin, stroberi juga mengandung flavonoid dan asam elagik dalam jumlah sedang, zat yang membantu menghambat peradangan kronis di jaringan prostat dan memiliki kemampuan mengurangi konversi testosteron menjadi DHT. Hormon alami yang cenderung menumpuk di prostat saat usia lanjut, membuat ukurannya membesar dan menekan kandung kemih. Berkat mekanisme ini, stroberi tidak hanya membantu meredakan peradangan, tetapi juga menstabilkan fungsi prostat secara lembut, mengurangi gejala seperti aliran urin terputus-putus, sering ingin buang air kecil, atau buang air kecil tidak tuntas. Selain itu, stroberi juga mudah dikombinasikan. Bapak bisa mengonsumsinya langsung sebanyak 5-7 buah setiap pagi, memotong kecil dan mencampurnya dengan yogurt tanpa gula atau oatmeal, membuat smoothie ringan dengan 100 ml susu nabati untuk diminum di siang hari. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jangan dimakan saat perut kosong, karena rasa asam ringan bisa menyebabkan perih lambung pada penderita MAAG. Jangan dicampur dengan susu kental manis, krim, atau gula, karena akan menghilangkan efek antiinflamasi alaminya. Jika menggunakan stroberi beku, pastikan sudah benar-benar cair pada suhu ruangan sebelum dikonsumsi. Hal menarik lainnya adalah, stroberi tidak menyebabkan retensi cairan, tidak mengandung asam kuat seperti jeruk, dan juga tidak meningkatkan kadar gula darah secara tiba-tiba seperti anggur, sehingga sangat cocok untuk orang lanjut usia dengan prostat sensitif. Bapak yang saya hormati, seringkali kita berpikir bahwa solusi harus datang dari obat atau tindakan medis. Namun tubuh lansia, layaknya sebuah taman, membutuhkan perawatan yang lembut. 1 buah stroberi di pagi hari, pada waktu yang tepat, bisa menjadi cara sederhana yang membantu prostat Bapak bernapas lega setiap harinya. Jika Bapak belum pernah mencobanya, saya harap Bapak bersedia mencoba selama 7 hari saja untuk merasakan perbedaannya. Dan jika Bapak sudah mencobanya, mohon bagikan pengalaman Bapak. Karena bisa jadi cerita Bapak akan menjadi semangat bagi sahabat lain yang juga sedang mengalami gangguan tidur karena prostat. Dan sekarang, mari kita lanjut ke buah di posisi nomor 4. Buah yang manis segar, kaya air, namun diam-diam memberi kekuatan bagi area panggul bawah dengan cara yang sangat unik. Jika stroberi membantu prostat mereda dengan cara mengurangi peradangan dan menyeimbangkan hormon, maka buah delima mendukung dari arah yang berbeda. Membantu aliran darah mengalir lebih lancar ke area panggul, membawa oksigen dan nutrisi untuk memberi makan jaringan prostat, sekaligus membersihkan faktor-faktor penyebab peradangan yang telah lama menumpuk. Bapak yang saya hormati, banyak orang masih berpikir bahwa hanya jantung yang membutuhkan sirkulasi darah yang baik. Namun kenyataannya, prostat juga merupakan organ yang sangat bergantung pada sirkulasi darah. Ketika aliran ini melambat, sel-sel di sekitarnya rentan kekurangan oksigen, mengalami peradangan tersembunyi yang berkepanjangan, dan lama-lama menjadi sensitif, memunculkan gejala seperti rasa tegang di perut bagian bawah, buang air kecil tidak tuntas, atau nyeri ringan saat duduk lama. Hal inilah yang pernah dihadapi oleh Pak Ahmad, 72 tahun, tinggal di Semarang. Beliau menceritakan bahwa setiap kali menghadiri rapat veteran atau duduk di mobil lebih dari 30 menit, ia selalu merasakan nyeri samar di bagian bawah perut, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Setelah menjalani pemeriksaan dan menyingkirkan penyebab berat, dokter menyarankan beliau untuk mencoba mengubah pola makan, khususnya dengan minum jus delima setiap pagi, sekitar 100 ml, tanpa gula. Pak Ahmad melakukannya dengan konsisten. Hanya setelah 2 minggu, beliau sudah bisa duduk rapat hampir 1 jam, tanpa merasakan nyeri di bagian bawah. Yang lebih mengejutkan lagi, beliau juga merasakan frekuensi buang air kecil di malam hari berkurang dari 3 kali menjadi hanya 1-2 kali. Dan saat buang air kecil, alirannya lebih kuat, tidak terputus-putus seperti sebelumnya. Bukan tanpa alasan delima memberikan hasil seperti itu. Menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan di jurnal Urologi, Amerika Serikat, 2020, delima mengandung senyawa khusus bernama punicalagin, termasuk dalam kelompok polifenol yang memiliki kemampuan melebarkan pembuluh darah kecil di area panggul, meningkatkan suplai darah ke prostat, dan memperlambat proses fibrosis, pengerasan jaringan. Ketika prostat mendapat aliran darah yang cukup secara teratur, area yang sebelumnya kekurangan nutrisi perlahan akan pulih, jaringan yang meradang akan dibersihkan, dan gejala gangguan saluran kemih pun ikut mereda. Selain itu,
Punika lagin juga berfungsi sebagai antioksidan sistemik, mengurangi stres oksidatif sel, yang merupakan salah satu penyebab peradangan kronis pada orang lanjut usia. D5 juga terbukti bermanfaat untuk tekanan darah, membantu meningkatkan elastisitas pembuluh darah, bukan hanya di jantung, tetapi juga di area genital dan saluran kemih. Cara mengonsumsi D5 pun sangat sederhana. Bapak bisa memeras biji D5 segar dan minum airnya sebanyak 80-100 ml setiap pagi. Atau makan langsung biji D5 yang sudah dikupas, kunyah perlahan dan telan air dan ampasnya. Untuk lansia, pilih D5 yang matang sempurna, berwarna merah tua dan lembut, hindari yang masih asam atau keras. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jangan minum jus D5 saat perut kosong, bisa menyebabkan rasa tidak nyaman atau perih. Jika Bapak sedang mengonsumsi obat tekanan darah, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum rutin minum D5 karena bisa meningkatkan efek obat. Hindari jus D5 dalam kemasan yang mengandung tambahan gula, justru akan menghilangkan manfaat aslinya. Dibandingkan banyak buah lainnya, D5 memiliki rasa manis lembut, tetapi indeks glikemiknya rendah, tidak menyebabkan lonjakan insulin, dan sangat cocok untuk penderita gangguan metabolik atau diabetes ringan. Bagi saya, D5 bukan sekadar buah. Ia adalah jembatan yang menghubungkan kembali aliran darah yang sudah lama terhambat, menghadirkan kehangatan, kelancaran, dan pemulihan secara perlahan di bagian bawah perut yang sering diabaikan. Bapak yang saya hormati, jika Bapak sering merasa area panggul terasa tegang saat duduk lama, jika Bapak buang air kecil lemah dan sering di malam hari, mungkin tubuh Bapak sedang membutuhkan sesuatu yang bisa membantu darah mengalir kembali. Dan di antara berbagai pilihan yang sederhana dan mudah dilakukan, buah D5 adalah pilihan yang lembut namun penuh kekuatan. Cobalah selama 1 minggu. 1 gelas kecil jus setiap pagi. Dan jika Bapak merasa lebih nyaman, bagikan pengalaman itu kepada teman-teman Bapak. Karena siapa tahu, 1 buah D5 setiap hari bisa mengubah 1 bulan tidur nyenyak dan hidup lebih ringan. Jika buah D5 membantu melancarkan aliran darah ke area panggul, maka buah pir, khususnya pir Korea, memberikan manfaat yang sangat spesifik bagi para pria yang lelah karena terlalu sering terbangun di malam hari, mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari, menenangkan kandung kemih, dan membantu buang air kecil menjadi lebih tuntas. Bapak yang saya hormati, apakah Bapak pernah mengalami perasaan baru saja, buang air kecil, tapi hanya 30 menit kemudian sudah ingin ke kamar mandi lagi? Atau selesai buang air kecil, namun bagian bawah perut masih terasa penuh seolah-olah belum tuntas? Itu adalah tanda bahwa kandung kemih sedang teriritasi atau saluran kemih tertekan oleh pembesaran prostat. Dalam kasus seperti itu, pir Korea adalah pilihan yang lembut namun efektif. Berbeda dengan jeruk atau grapefruit yang bersifat asam tinggi, pir termasuk buah yang bersifat dingin, menenangkan selaput lendir, dan mengandung sorbitol alami, zat yang membantu melunakkan feses, mendukung pencernaan, sekaligus mengurangi kontraksi abnormal kandung kemih. Yang lebih istimewa, menurut penelitian tahun 2022 dari Universitas Nasional Seoul, pria berusia di atas 65 tahun yang makan setengah buah pir Korea setiap malam selama 10 hari mengalami penurunan 28% frekuensi buang air kecil malam hari dibandingkan kelompok yang tidak makan. Rasa ingin buang air kecil mendesak juga berkurang secara signifikan dan aliran urin menjadi lebih stabil, tidak terputus-putus atau menetes. Pak Gito, 74 tahun, tinggal di Yogyakarta. Dulunya memiliki kebiasaan minum jus jeruk setelah makan malam karena mengira itu membantu pencernaan. Namun, beliau tidak menyadari bahwa setiap malam harus bangun hingga 4 kali ke kamar mandi, membuat tidurnya terputus-putus, dan setiap pagi selalu merasa lelah dan lesu. Setelah disarankan oleh putrinya, seorang apoteker, untuk mencoba mengganti jus jeruk dengan setengah buah pir Korea, beliau mulai menjalankan saran tersebut setiap malam. Setelah sekitar 1 minggu, Pak Gito mulai bisa tidur nyenyak hingga lewat pukul 3 pagi, hanya terbangun 1-2 kali. Dan yang paling penting adalah, sensasi buang air kecil terasa jauh lebih ringan, tanpa beban di perut bawah. Apa yang membuat pir Korea bisa memberikan efek seperti itu? Pertama, pir mengandung air alami dalam jumlah sedang, tidak membanjiri kandung kemih seperti semangka.
Selain sorbitol, pir juga kaya vitamin C dan tembaga yang membantu menenangkan otot polos kandung kemih dan mendukung selaput lendir melawan peradangan ringan. Selain itu, indeks glikemik pir tergolong rendah, sehingga tidak memicu lonjakan insulin yang cepat. Ini sangat penting bagi lansia dengan masalah metabolisme, karena kadar gula yang tinggi juga dapat meningkatkan reaksi peradangan tersembunyi pada prostat. Cara konsumsinya sangat sederhana. Potong setengah buah pir Korea atau 1 buah kecil, makan sekitar 1 jam setelah makan malam. Bisa dikukus ringan agar lebih mudah dicerna atau dibuat jus tanpa gula, 50-100 ml. Hindari makan pir yang baru keluar dari kulkas. Suhu dingin mendadak bisa merangsang kandung kemih dan memberi efek sebaliknya. Pertanyaan untuk Bapak. Jika Bapak mengalami gangguan tidur karena terlalu sering buang air kecil di malam hari, apakah Bapak bersedia mencoba sedikit perubahan dalam menu makan malam, hanya dengan setengah buah pir sehari, untuk merasakan perbedaannya? Tubuh Bapak di usia ini tidak menuntut perubahan yang rumit. Kadang, hanya dengan satu pilihan yang tepat, dikonsumsi pada waktu yang tepat, sudah cukup untuk membuat prostat bisa bernapas lega dan kandung kemih bisa beristirahat tenang sepanjang malam. Bapak yang saya hormati, tidak semua buah diciptakan sama. Ada jenis buah, seperti pir Korea, yang tidak mencolok, tidak mencuri perhatian, tetapi menjadi sahabat setia bagi prostat di usia lanjut, membantu buang air kecil menjadi lebih lancar, dan memperpanjang tidur malam yang damai. Cobalah. Dan jika Bapak merasakan manfaatnya, bagikanlah. Karena siapa tahu, 1 buah pir yang Bapak makan setiap malam hari ini bisa menjadi saran berharga bagi teman seumuran yang sedang mencari tidur malam yang utuh. Jika pir membantu kandung kemih bekerja lebih tenang di malam hari, maka pepaya matang memberikan manfaat dari arah yang berbeda. Membebaskan tekanan dari sistem pencernaan terhadap prostat, memberikan rasa ringan di perut, dan membantu buang air kecil menjadi lebih nyaman dan tuntas. Bapak yang saya hormati, apakah Bapak pernah menyadari ketika perut terasa kembung, susah buang air besar, atau sembelit, maka sensasi tegang di perut bawah juga meningkat, buang air kecil menjadi lebih sulit, alirannya lemah? Itu bukanlah kebetulan. Karena usus besar dan prostat terletak sangat dekat satu sama lain di dalam rongga perut. Ketika usus dipenuhi gas atau feses yang menumpuk lama, maka tekanan mekanis terhadap prostat dan kandung kemih meningkat, membuat fungsi saluran kemih menjadi terganggu. Inilah alasan mengapa pepaya matang, buah yang murah dan mudah ditemukan, dianggap sebagai penjaga gerbang, diam-diam bagi kestabilan perut bagian bawah. Tidak hanya lembut, manis, dan mudah dicerna, pepaya matang mengandung enzim alami yang sangat khas bernama papain. Enzim ini mampu memecah protein dan merangsang gerakan usus secara alami, membantu Bapak terhindar dari sembelit tanpa harus menggunakan obat pencahar atau suplemen pencernaan. Ketika usus besar dibersihkan secara teratur dan tidak tertekan, maka prostat juga terbebas dari tekanan fisik dari belakang, sehingga dorongan untuk buang air kecil menjadi lebih jelas, aliran lebih kuat, dan yang paling penting adalah, Bapak tidak lagi merasakan berat di perut bawah setiap pagi. Salah satu orang yang telah merasakan manfaat ini adalah Pak Budi, 69 tahun, tinggal di Bekasi. Dulu beliau sering mengalami perut kembung, buang air besar tidak teratur, kadang 2-3 hari baru bisa BAB sekali. Sensasi buang air kecil tidak tuntas dan berkepanjangan berlangsung selama berbulan-bulan. Beliau pernah mencoba obat, tapi hanya memberikan perbaikan sementara. Setelah mengikuti kegiatan komunitas kesehatan, beliau belajar untuk memulai sarapan dengan 100 gram pepaya matang setiap hari. Beliau konsisten melakukannya selama 3 minggu. Dan perubahan yang terjadi bukanlah perubahan mendadak, melainkan rasa nyaman yang datang secara perlahan. Pagi hari perut terasa lebih ringan, buang air besar lebih lancar, dan sensasi buang air kecil terasa lebih tuntas. Beliau tidak perlu mengejan lagi, tidak perlu kembali ke toilet berkali-kali dalam 1 jam. Selain papain, pepaya juga kaya akan likopen, antioksidan alami yang juga ditemukan dalam tomat, namun lebih mudah diserap dari pepaya karena teksturnya yang lembut dan tinggi air. Penelitian dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, tahun 2019 menunjukkan bahwa likopen dapat membantu mengurangi risiko perkembangan pembesaran prostat jinak, BPH, pada pria lansia jika dikonsumsi secara teratur dari sumber makanan alami. Cara mengonsumsinya sederhana dan efektif. Potong 100-150 gram pepaya matang, lembut, warna jingga cerah.
Makan di pagi hari setelah sarapan utama. Bisa dicampur sedikit dengan irisan pisang atau 1 sendok susu nabati untuk menjadi menu sarapan ringan. Hindari makan pepaya yang masih mentah, keras, atau mengandung getah putih karena bisa menyebabkan kontraksi lambung. Bapak yang saya hormati, di usia ini tubuh tidak sekuat dulu, tapi juga tidak selalu membutuhkan intervensi yang rumit. Kadang hanya dengan melepaskan tekanan sedikit dari belakang, dengan membantu usus besar agar tetap bersih dan ringan, maka di depan prostat pun akan lebih lega, bekerja lebih lancar. Apakah Bapak sedang mengalami perut kembung atau sembelit yang berkepanjangan? Pernahkah Bapak merasa buang air kecil tidak tuntas datang bersamaan dengan hari-hari ketika makanan terasa sulit dicerna? Jika iya, jangan sepelekan. Itu adalah cara tubuh Bapak meminta bantuan. Dan pepaya matang bisa menjadi cara paling sederhana untuk Bapak membantu diri sendiri. Cobalah selama 1 minggu, sepotong kecil pepaya di pagi hari. Tidak mahal, tidak rumit, namun bisa menjadi langkah awal untuk membantu prostat Bapak merasa lebih ringan setiap harinya. Dok, saya tidak menyangka hanya dengan segenggam buah kecil berwarna ungu setiap hari, tubuh saya terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan tidak lagi bolak-balik ke kamar mandi setiap malam seperti sebelumnya. Itulah kesaksian dari Pak Heru, 70 tahun, dari Surabaya, yang dulunya harus kembali ke kamar mandi sampai 6 kali setiap malam dan selalu merasa belum tuntas buang air kecil. Setelah mencoba berbagai macam obat tanpa hasil memuaskan, dokter menyarankan satu hal sederhana, makan 30 gram blueberry kering tanpa gula setiap pagi, rutin selama 3 minggu. Hasilnya membuat Pak Heru tidak percaya. Tidur nyenyak hingga pukul 4 pagi tanpa terbangun. Aliran urin lebih kuat, tidak terputus-putus. Perut bagian bawah tidak lagi terasa berat. Apa yang membuat blueberry, buah yang sering dianggap hanya untuk hidangan penutup mahal, begitu efektif bagi kesehatan prostat pria lanjut usia? Jawabannya terletak pada kandungan antioksidan tinggi dalam blueberry, terutama kelompok antosianin, senyawa yang memberikan warna ungu khas pada buah ini. Menurut ulasan dalam Nutrition Reviews, AS 2021, blueberry adalah salah satu buah dengan kandungan antosianin tertinggi di alam, dengan manfaat menetralkan radikal bebas penyebab peradangan pada jaringan prostat, mencegah fibrosis dan pengerasan jaringan, penyebab aliran urin menjadi terhambat, menstabilkan hormon secara lembut, tanpa mengganggu sistem hormon seperti beberapa makanan tinggi fitosterol. Pada usia 60 tahun, prostat pria seringkali mulai mengalami pembesaran diam-diam. Meski belum masuk kategori penyakit, hal ini sudah menimbulkan berbagai rasa tidak nyaman. Aliran urin lemah, sering terputus, sering terbangun malam, atau hanya rasa berat di bawah perut tanpa sebab yang jelas. Saat blueberry dikonsumsi, zat antiinflamasi di dalamnya mulai membersihkan jaringan prostat yang meradang, melunakkan area yang mengeras, dan membantu memperbaiki pembuluh darah kecil agar jaringan prostat bisa bernafas kembali. Hal menarik lainnya, blueberry rendah gula, memiliki indeks glikemik rendah, dan tidak menyebabkan retensi cairan seperti semangka atau pisang, sangat cocok untuk lansia dengan gangguan metabolisme atau diabetes ringan. Manfaat lain, blueberry untuk tubuh secara keseluruhan, meningkatkan daya ingat jangka pendek, menstabilkan pembuluh darah kecil di otak, mendukung kesehatan jantung, menurunkan kolesterol jahat, baik untuk mata dan kulit lansia. Cara konsumsi yang disarankan, makan langsung 30-40 gram blueberry kering tanpa gula di pagi hari setelah sarapan. Atau konsumsi 100 gram blueberry segar dicampur yogurt tanpa gula atau bubur oat. Bisa juga di blender dengan susu nabati, diminum di sore hari. Catatan kecil agar hasilnya maksimal. Jangan gunakan blueberry yang diawetkan dengan gula, akan berlawanan efek. Jika Anda sedang minum obat pengencer darah, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Jika sulit mendapatkan blueberry segar, bisa diganti dengan buah beri liar atau raspberry ungu. Memiliki manfaat serupa. Pak, dari ratusan jenis buah-buahan, blueberry adalah teman kecil yang pendiam, namun penuh kekuatan, benar-benar harta tersembunyi untuk pria yang sedang menghadapi gangguan prostat diam-diam. Tubuh di usia lanjut butuh dukungan yang lembut, tidak mengganggu ritme hidup, tidak melelahkan seperti konsumsi obat jangka panjang. Dan blueberry, jika dikonsumsi dengan benar, bisa membantu prostat Anda bernafas lebih lega setiap hari, tanpa rasa tertekan akibat peradangan atau pengerasan jaringan. Pernahkah Bapak mencoba makan blueberry secara rutin selama 7 hari? Jika belum, saya rasa sekarang adalah saat yang tepat untuk memulainya. Dan jika sudah,
Coba dengarkan tubuh Anda. Apakah ada perubahan? Karena terkadang perbaikan tidak hadir dalam bentuk yang mencolok, tetapi dalam tidur yang lebih nyenyak dan buang air kecil yang lebih lancar. Setelah perjalanan bersama menjelajahi 5 buah pendukung kesehatan prostat, mungkin kini Bapak pun menyadari satu hal penting. Menjaga kesehatan di usia lanjut tidak selalu harus dimulai dari resep obat. Kadang cukup dari 1 piring buah yang tepat, dari stroberi yang membantu meredakan peradangan dan menyeimbangkan hormon, hingga delima yang memperbaiki sirkulasi darah di area panggul, dari pir Korea yang menenangkan kandung kemih dan mendukung tidur malam yang tenang, hingga pepaya matang yang membantu pencernaan, dan akhirnya blueberry, teman kecil yang diam-diam melindungi prostat setiap hari. Masing-masing buah punya manfaat khusus, namun lebih penting lagi, semuanya berasal dari alam, dekat, mudah dilakukan, dan tidak membebani tubuh. Prostat, meskipun hanya seukuran kenari, punya pengaruh besar terhadap kenyamanan, kepercayaan diri, dan kualitas hidup pria usia 60-an ke atas. Saat prostat sehat, Anda tidur lebih nyenyak, buang air kecil lebih lancar, dan merasa hidup sesuai usia, tanpa diganggu keluhan diam-diam. Saran saya sangat sederhana, mulailah dari 1 jenis buah, konsumsi rutin selama 7 hari, amati tubuh Anda, dan Anda akan tahu, tubuh selalu tahu cara memberi jawaban saat kita mau mendengarkannya. Jika saat ini Bapak mengalami buang air kecil di malam hari, aliran urin lemah, atau perasaan berat di perut bawah, pilihlah salah satu dari 5 buah hari ini. Jangan ubah semuanya sekaligus. Perjalanan kesehatan tidak perlu terburu-buru. 1 langkah kecil setiap hari, tapi konsisten, akan membawa perubahan besar di masa depan. Dan jika Bapak merasa konten ini bermanfaat, mohon bagikan kepada ayah, paman, atau sahabat dekat. Mereka yang mungkin diam-diam hidup berdampingan dengan masalah prostat, tapi belum tahu harus mulai dari mana. Terakhir, saya undang Bapak untuk berlangganan kanal Vitalitas Emas hari ini, tempat berbagi pengetahuan yang jelas, praktis, dan mudah diterapkan tentang kesehatan lansia, khususnya kesehatan pria usia 60 ke atas. Tubuh Anda sedang mendengarkan, dan setiap penyesuaian kecil hari ini adalah hadiah untuk hari esok yang lebih ringan dan lebih kuat.